Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di webinar siang kali ini, di mana ini merupakan sesi webinar yang kami selenggarakan di bulan ini, merupakan webinar yang terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk webinar kali ini dan melihat beberapa webinar sebelumnya. Ya, semuanya untuk meningkatkan literasi digitalnya untuk dapat mengoptimalkan layanan yang memang telah dilanggan oleh Bapak Ibu, dan nanti adalah dapat berdampak positif bagi produk kita Bapak Ibu secara pribadi, ataupun nanti juga berefek juga pada institusi Bapak Ibu, dan juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang mana apabila Bapak Ibu ada di institusi pendidikan. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nimulyati, di sini saya akan berperan sebagai moderator pada kegiatan webinar siang hari ini. Di mana webinar siang hari ini Bapak Ibu akan berjalan kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Jadi harapannya nanti waktunya dapat dimanfaatkan dengan baik, mulai dari pemaparan materi hingga pada saat diskusi. Oke, suaranya. Ya, mohon maaf, apakah suaranya masih kompak? Oke, kemungkinan hardware-nya Bapak Ibu ya, mohon maaf, sedikit tidak nyaman. Kemudian headset saya sedikit bermasalah, jadi mungkin mohon maaf kurang nyaman, jadi mungkin nanti akan percepat saja untuk sesi saya. Oke. Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar siang hari ini nanti akan berjalan kurang lebih selama 1,5 jam ke depan, dan nanti akan dibagi menjadi beberapa sesi, yakni sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, kemudian sesi yang kedua adalah sesi demo, dan yang ketiga adalah sesi diskusi dan umpan balik begitu. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita akan didampingi dengan saya, yakni Mbak Nindi Kusuma, trainer kami, yang nanti akan berbagi wawasan Bapak Ibu tentang bagaimana kelola dokumen institusi dengan memanfaatkan telepon online sebagai salah satu layanan yang ada di dalam Office 365. Nah, tadi saya sampaikan bahwa nanti di akhir sesi akan ada sesi diskusi dan umpan. Nah, kami informasikan Bapak Ibu di akhir sesi, kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk melakukan redeem code dan pemberian balik kepada kami. Redeem code-nya sudah kami berikan di layar, bisa terlihat Bapak Ibu. Kemudian juga sudah kami berikan. Namun nanti untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan dua aktivitas tambahan ini, yang dilihat kolom chatnya. Dan kemudian untuk rekamannya bisa di /ID. Nanti rekaman aktivitas hari ini akan diunggah di sana dalam live webinar. Di sana juga tersedia rekaman webinar dan berbagai macam sumber yang telah dikembangkan oleh tim Microsoft. Kemudian sesi diskusi nanti Bapak Ibu, metodenya ada dua, bisa memanfaatkan dua fitur, ada di dalam Microsoft Teams. Pertanyaannya di sana, kemudian ada Bapak bisa memanfaatkan fitur mikrofon. Nanti Bapak tidak ingin menggunakan fitur mikrofon, Bapak Ibu mohon bantuannya untuk dahulu, sehingga nanti dapat kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur audio gitu. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja masuk ke sesi ini, yakni sesi pemaparan materi yang mana disampaikan oleh rekan saya di Mbak Ibu dari mulai seri webinar siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih hari ini sudah bergabung ya di siang hari ini.
Terima kasih sekali sudah istilahnya membiarkan saya menjadi trainer hari ini. Saya perkenalkan dulu, nama saya Nindi Kusuma, saya merupakan trainer dari MIC ini, Enterprise, yang mana saya hari ini diamanahi untuk memberikan materi seputar Managing Documents Corporate with SharePoint Online. Oke, kalau begitu saya tes dulu apakah suara saya jernih ya, Bapak Ibu sekalian. Sedang Mbak Inde. Oke. Baik. Oke, kalau begitu saya akan open ini ya, sharing ya. Sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini tujuan dari webinar kita mungkin ada 3 ya. Yaitu yang pertama mengidentifikasi sebetulnya kita kenapa memerlukan sarana penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita atau perusahaan kita. Yang kedua yaitu memahami gimana sih kalau kita itu menggunakan penyimpanan yang berbasis cloud atau online dengan yang biasanya kita masih menggunakan fisik seperti itu. Kemudian kita nanti juga akan meninjau apakah sebetulnya bentuk dari online platform itu mampu menggantikan performa kita secara fisik. Misalnya saja kita mau membandingkan gimana kalau seumpamanya dokumen itu mau ditandatangani secara online dan sebagainya, gimana caranya kita bisa membuat suatu flow yang cantik di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah memahami cara kerja SharePoint online untuk memanajemen dokumen online. Nah, nanti kita secara khusus akan mendemokan, jadi SharePoint online nanti ada apa saja, kita istilahnya memperkenalkan fitur-fiturnya di dalam SharePoint online supaya Bapak Ibu sekalian bisa mungkin yang sudah pernah pakai jadi tahu ada hal-hal yang baru mungkin atau yang belum pernah pakai jadi terinspirasi mau memakai seperti itu. Yang pertama penyimpanan berbasis cloud. Jadi kita perlu memahami dulu bahwa kalau sering yang bilang berbasis cloud atau tidak berbasis cloud itu sebetulnya bedanya adalah ini online yang biasanya fisik seperti itu. Jadi segala dokumen yang bentuknya fisik kalau kita ingin berbasiskan cloud, kita berarti harus mentransformasikan dokumen itu dulu ke bentuk digital. Setelah itu kita upload ke suatu portal seperti itu. Jadi portal itu nanti yang nyambung ke server penyedia layanannya. Nah, jadi tentu saja kalau kita mau mengakses lagi, kita mau mendownload ya istilahnya, mendownload secara real time gitu, kita harus memerlukan koneksi internet kita. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu pertimbangan kita mau ganti ke cloud atau enggak seperti itu. Lalu pertanyaannya mengapa kita membutuhkan penyimpanan berbasis cloud? Karena kan mungkin sebagian dari kita lebih nyaman kali ya, lebih nyaman kalau bentuknya fisik karena dengan berbagai pertimbangan. Mungkin flow-nya kalau minta tanda tangan itu lebih enak secara fisik atau lebih masih punya space yang banyak dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kenapa mulai dari sekarang kita itu harus pindah ke cloud. Nah, ini nanti yang akan kita bahas juga. Nah, alasan kenapa kita membutuhkan penyimpanan berbasis cloud, mungkin yang pertama tadi, akses data itu bisa kapan saja, di mana saja. Kemudian hemat ruang fisik tentu saja, karena istilahnya dokumen-dokumen yang kalau kita ini ya, letakkan di ruang bebas gitu aja, bisa jamuran kayak gitu. Atau kita nggak pernah tahu kalau ternyata tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan di ruangan tersebut dan lain sebagainya, maka kita harus mulai mendigitalisasi dokumen-dokumen penting tersebut supaya kita masih berhasil untuk membuat itu sebagai sebuah aset jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian efisien dalam manajemen akses data, otorisasi dan sharing files. Artinya apa? Artinya bahwa memang setiap data atau setiap dokumen itu harus memiliki treatment yang berbeda. Bisa aja dokumen misalnya non-disclosure agreement atau suatu perjanjian kerjasama itu hanya boleh diakses oleh sebagian orang aja. Itu artinya ada konfigurasi akses ya.
privasi datanya, kemudian ada juga pertimbangan mau pakai cloud servernya sendiri atau hybrid atau pakai pihak ketiga yang seperti apa, itu juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan akan sangat baik kalau sebuah penyedia atau seorang penyedia layanan berbasis cloud itu memikirkan segala hal yang kita inginkan pada sebuah dokumen. Dan yang keempat yaitu meningkatkan keamanan dan keutuhan data. Ini tadi artinya bahwa kalau seumpamanya ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada data tersebut, itu masih ada backup-nya, seperti itu. Lalu apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih layanan penyimpanan cloud? Nah, mungkin memang penyedia layanan penyimpanan berbasis cloud itu banyak sekali ya. Namun apa saja sih sebetulnya ketika kita itu mau membeli atau subscribe penyimpanan cloud itu, hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Nah, di sini saya sepertinya merangkum 8 gitu atau 7. Yang pertama ada penyediaan keamanan. Di mana sih pusat datanya? Kemudian enkripsi datanya seperti apa? Maksudnya apa? Maksudnya jika seumpamanya kita itu mau mengirimkan atau mengupload file ke suatu server gitu, itu kelihatannya di internet itu akan seperti apa? Apakah ternyata ada tiba-tiba takutnya ada orang yang bisa melihat data yang ditransferkan ke sebuah server. Itu hal-hal yang secara tim IT harus pertimbangkan. Nah, kemudian kebijakan penyimpanan datanya. Nah, penyedia penyimpanan cloud itu boleh mengakses data atau tidak. Kemudian apakah boleh datanya tersebut digunakan ketika nanti ternyata hangus. Kan ada ya yang seumpamanya dia udah nggak membayar lagi suatu website gitu, dia pakai storage-nya pihak ketiga, di tahun selanjutnya dia ternyata nggak mau pakai lagi atau bisnisnya itu udah diberhentikan gitu. Nah, seharusnya gitu secara tim IT kan harus ini ya, harus dibenahi atau datanya harus dipastikan sudah dihapus dari server kayak gitu. Tapi itu tergantung dari kebijakan penyimpanan data pihak ketiganya. Nanti hal-hal seperti itu yang akan dibahas di dokumen ini. Dokumen apa ya istilahnya, subscription dan lain sebagainya. Kemudian cek bandwidth atau kondisi internetnya. Maksudnya adalah kalau seumpamanya memang internet kita itu masih belum ini ya, masih ada di daerah yang tidak memadai gitu. Berarti artinya kita harus mempertimbangkan kembali apakah memang untuk transformasi cloud ini kita laksanakan sekarang. Hal-hal seperti itu yang harus masuk ke pertimbangan kita. Nah, yang selanjutnya tinjau tools manajemennya dalam kurung transformasi digital perusahaan. Artinya bahwa untuk mentransformasikan dokumen-dokumen yang sifatnya fisik, kita harus meninjau gimana sih apakah tools manajemennya nanti mampu untuk menerima dokumen yang bentuknya itu video, seberapa besar. Kemudian apakah ada tempat yang apakah nanti itu bentuknya mudah untuk dipahami oleh orang-orang di perusahaan karena takutnya orang-orang di perusahaan tidak terlalu terbiasa untuk menggunakan tools manajemen digital ini ya, digital documents ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya amati aturan hukum atau regulasi lain. Ini hubungannya dengan tadi, takutnya ada regulasi-regulasi atau yang hubungannya itu dengan keamanan data kita sebagai customer itu ternyata tidak diatur secara detail oleh si penyedia layanan storage cloud ini. Selanjutnya, tinjau harganya, biaya penyimpanannya berapa, kemudian agreement service level ini yang tadi hubungannya adalah kalau seumpamanya mau keluar seperti itu ditinjau seperti itu. Selanjutnya, pahami tipe data yang Anda simpan. Nah, kira-kira nih mau menyimpan data yang bentuknya apakah MP4, apakah mau hanya foto-foto, apakah mau sekaligus dokumennya, karena ini nanti berhubungan dengan istilahnya skema kita juga menentukan ini ya, arah pergerakan dari transformasi digital perusahaan kita. Bisa aja kita betul-betul di WFH sekarang memperbolehkan untuk ini atau bukan memperbolehkan ya, memungkinkan tiap pekerjanya itu melakukan
kolaborasi dokumen secara real time kayak gitu, dan kita kan bisa join di situ sebagai manajer mungkin seperti itu. Jadi istilahnya datanya yang mau kita pergerakan di cloud itu seperti apa, itu harus kita pahami. Nah, kemudian rencanakan performanya termasuk kebutuhan fitur. Ini hubungannya adalah dengan kita nanti mau milih penyimpanan cloud itu yang fitur-fiturnya udah sejauh apa. Misalnya aja kalau di SharePoint nanti yang mau saya jelaskan itu sudah ada namanya fitur-fitur untuk mengotomatisasi kalau seumpamanya suatu dokumen itu diberi perubahan. Jadi kan kadang ada salah satu hal yang memicu pertikaian itu karena dokumen yang seharusnya tidak berubah menjadi berubah karena kesalahan ini ya, kesalahan akses atau tidak sengaja. Kemudian kita mungkin sebagai manajer juga tidak diberitahu kalau ternyata ada yang mengakses itu secara tidak diam-diam juga, tapi juga tidak sengaja. Itu segala hal yang disengaja atau tidak disengaja sebaiknya diketahui oleh kita sebagai manajer suatu bisnis atau perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian lalu pertanyaannya penyimpanan seperti apa yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Ini semakin mengerucut ya. Jadi istilahnya ada 6. Simplicity itu sederhana, artinya bahwa platform nanti itu mudah untuk dipahami cara kerjanya oleh orang-orang di perusahaan atau bisnis kita. Nggak perlu sampai harus kita menjelaskannya susah payah. Atau cara penggunaan aplikasi ini tuh mudah ditemukan, seperti itu. Nah, kemudian mobility gitu. Ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, tersedia di platform mana aja. Kan kadang juga ada yang nggak bisa membuka laptop ya, jadi pengennya mengaksesnya via HP saja atau tablet saja, seperti itu. Nah, kemudian affordability itu terjangkau, jadi istilahnya tidak terlalu mahal dan juga kalaupun hal itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Kalau memang kebutuhan dari penyimpanan itu semakin besar, berarti ya pasti akan harganya akan juga naik. Tapi kalau memang kebutuhan kita masih terbatas itu pastikan bahwa harganya itu masih masuk akal. Selanjutnya ada scalability, artinya apa? Artinya adalah ini tadi salah satu pertimbangan kenapa kita harus melakukan transformasi digital perusahaan kita mulai dari sekarang adalah kita kan pengennya perusahaan kita itu semakin hari semakin berkembang dan tentu saja data yang kita himpun, data digital yang mau kita himpun itu akan semakin banyak. Scalability ini membahas tentang kemampuan cloud storage itu mampu untuk menyamai kita dalam berkembang. Jadi istilahnya nanti mereka akan memberikan storage yang lebih besar lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena kadang penyedia storage lain itu tidak memperhatikan scalability ini. Jadi istilahnya kalau kita ternyata datanya semakin besar, mereka sudah nggak sanggup. Artinya apa kalau nggak sanggup? Berarti kita kan harus melakukan migrasi data tadi. Nah, kadang juga ada pihak ketiga itu yang tidak mengurusi migrasi datanya, sehingga kadang jadi pusing ya. Takutnya ternyata mereka tidak mengurusi migrasi data dan datanya mereka mungkin kebijakannya jadi dihapus atau hal-hal seperti itu yang membuat masalah baru seperti itu. Kemudian flexibility ini istilahnya dia mampu untuk menerima data apa saja gitu, dan security itu keamanan datanya akan menjadi seperti apa. Ini hubungannya dengan pihak ketiga itu harus mampu menjaga istilahnya kualitas datanya itu supaya tidak gampang ini kali di-hack dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu kita udah mulai masuk ke media penyimpanan yang tersedia di Microsoft 365. Nah, sebetulnya media penyimpanan di Microsoft 365 itu tidak hanya SharePoint online ini, tapi ada yang pertama itu Microsoft Stream. Microsoft Stream itu media penyimpanan khusus untuk video-video kita. Kalau Bapak Ibu di sini sudah menggunakan Microsoft Teams, biasanya kalau kita itu melakukan suatu pertemuan tersebut direkam gitu ya. Nah, itu nanti akan otomatis masuk ke Microsoft Stream. Dan kita bisa mengatur ini tuh videonya apakah boleh
sebarkan ke seluruh organisasi kita, perusahaan kita, atau memang hanya di sebagian divisi saja, atau bahkan kita bisa mengatur ini di-restrict untuk atau ini dilarang untuk di-download. Hal seperti itu yang bisa kita atur dengan Microsoft Stream. Tapi intinya khususnya Microsoft Stream ini adalah untuk bentuknya video gitu. Termasuk ketika kita memiliki dokumen yang bentuknya MP4 itu disarankan untuk menguploadnya itu ke Microsoft Stream. Kalau memang itu ini ya konsumsi publik. Pun kalau tidak konsumsi publik, kita bisa mengaturnya hanya visible untuk kita sendiri, hanya bisa dilihat oleh kita sendiri. Itu bisa seperti itu. Nah, selanjutnya OneDrive for Business ini hubungannya adalah dengan storage yang personal ya. Setiap orang dari organisasi tersebut itu bisa diberikan storage pribadinya masing-masing, tapi tetap juga dokumen yang ada di OneDrive for Business ini bisa kita atur untuk bisa diakses oleh seseorang. Ini tergantung dari pengaturan masing-masing dari kita. Jadi ini OneDrive for Business itu pertimbangan tendensinya itu lebih ke setiap personalnya, sedangkan nanti SharePoint itu tendensinya itu lebih ke organisasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini di SharePoint yang hari ini mau kita istilahnya tinjau perlihatkan kira-kira fitur-fiturnya, kemudian cara kerjanya seperti apa, seperti itu. Nah, memang SharePoint ini tadi sudah sempat saya singgung, merupakan layanan yang media penyimpanannya itu basisnya organisasi. Jadi di organisasi itu ada dokumen apa saja, itu kita bisa atur untuk divisi lebih baik semakin detail semakin baik, artinya bahwa setiap divisi mungkin nanti memiliki SharePoint-nya sendiri-sendiri atau ada SharePoint yang khusus untuk general, untuk seluruh divisinya itu bisa akses. Kemudian ada juga yang khusus untuk divisi manajerial atau level manajemen, itu bisa dibuat dengan menggunakan SharePoint ini. Apa saja fitur SharePoint online untuk membantu manajemen dokumen? Ini ada beberapa fitur, nanti akan saya istilahnya bahas sedikit demi sedikit saja, karena semoga waktunya cukup. Oke. Nah, pertama storing tadi memang fungsi utamanya untuk menyimpan dokumen ya dengan berbagai format. Jadi termasuk model ODT yang biasanya dari sebenarnya dari Linux, kemudian PPSX itu juga dari Linux sepertinya. Kemudian 3D. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 10 itu kan sekarang sudah ada ini ya fungsi untuk atau aplikasi untuk membuat bentuk-bentuk 3D. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam storage-nya ini, diterimalah formatnya untuk direkam, seperti itu. Kemudian capture and validation, ini untuk istilahnya melakukan digitalisasi dokumen kertas menjadi PDF, validasi visual dokumen itu untuk memeriksa dokumen itu ada hal-hal yang hilang atau tidak, kemudian apakah sudah ada tanda tangannya di situ, karena ini hubungannya nanti dengan kita mau meng-create flow kerja dari suatu dokumen. Kalau nanti akan saya perlihatkan. Kemudian penghapusan entry data manual, ini fungsi untuk menginput data manual itu dihilangkan supaya menjadi otomatis saja, seperti itu. Selanjutnya yaitu indexing, melakukan penandaan dokumen. Jadi setiap dokumen nanti diberikan tags, ini judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, tanggal modifikasinya tanggal berapa, itu nanti akan terekam secara historical. Jadi kalau seumpamanya ada perubahan-perubahan yang terkait dokumen, kita bisa tahu ini siapa yang berubah terakhir, kemudian perubahannya tanggal berapa aja, itu akan terekam. Nah, ini hubungannya dengan search ya. Jadi kita nanti bisa melakukan search based on sesuatu, berdasarkan sesuatu, bisa dari judulnya, bisa dari konten di dalamnya. Jadi istilahnya fungsi SharePoint ini nanti bisa sampai melakukan penemuan di dalam kontennya masing-masing seperti itu. Meskipun dalamnya itu bentuknya PDF kan biasanya kita bisanya kan berdasarkan judul atau apa ya,
Ya, judul, tanggal tadi, tapi SharePoint ini bisa sampai level mendiscovery konten yang basisnya itu dokumen, gitu. Nah, kemudian workflow. Workflow ini yang tadi saya bahas untuk melakukan otomatisasi berbagai proses terkait dokumen. Ini maksudnya adalah kalau seumpamanya dokumen tersebut memiliki aturan, dia harus dikonfirmasi oleh seorang manajer gitu. Berarti artinya kita bisa membuat suatu otomatisasi di dalam sistem SharePoint kita supaya nanti meningkatkan atau meminimalisir komunikasi sebetulnya. Jadi istilahnya koordinasinya itu semakin sedikit, namun kerjanya semakin efektif. Termasuk produktivitasnya semakin naik, seperti itu. Real time collaboration ini hubungannya dengan dokumen-dokumen yang bisa dikerjakan bersama-sama menggunakan SharePoint. Versioning ini tadi yang hubungannya dengan kita jadi tahu ada perubahan berapa kali pada dokumen. Nah, mampu merekam 50.000 perubahan versi mayor, jadi kayak istilahnya kalau perubahannya di track-nya oleh SharePoint ini besar, berarti historinya atau sejarahnya itu akan terekam sampai 50.000 baris ya kayaknya baris. Kalau perubahannya minor itu nanti sampai 511. Seperti itu. Security. Nah, ini hubungannya dengan tadi setiap dokumen itu tidak diberikan perlakuan yang sama. Bisa aja ini hanya boleh di-view oleh orang-orang atau ini orang-orang boleh sekaligus berkontribusi pada kontennya. Download seperti itu bisa diatur dengan menggunakan SharePoint online ini. Nah, ini kalau compliance itu hubungannya dengan apakah data tersebut atau dokumen tersebut itu kualitasnya itu terjaga atau ini juga dijaga oleh pihak ketiga istilahnya. Jadi segala data yang kita upload itu dijaga privasinya mungkin oleh pihak ketiga alias si penyedia aplikasi SharePoint ini gitu. Integration itu adalah kemampuan SharePoint ini untuk bisa diintegrasikan di Microsoft application lainnya. Contohnya saja kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini kan biasanya kita bangun secara general dulu, setelah itu kita ada channel-channel alias grup-grupnya ya. Jadi istilahnya setiap grup itu pun nanti bisa untuk di-embedkan atau ditambahkan SharePoint-nya masing-masing untuk koordinasi mungkin, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tipe SharePoint ada 2, nanti ada tambahan ketika kita itu mau membuat sebuah site gitu, itu ada pilihan, yaitu ada team site dan communication site. Nah, team site ini yang nanti itu fungsinya lebih betul-betul ke ini ya, ke storage, ke penyimpanan. Sedangkan communication site itu lebih ke website. Jadi istilahnya segala informasi yang misalnya saja ada event, kemudian ada opportunity untuk para pekerja kita, itu nanti bisa kita launch-nya itu di communication site. Sedangkan tim site itu lebih ke ada dokumen-dokumen apa yang hubungannya itu dengan tim kita itu. Jadi kita nanti pilihnya lebih ke tim site ya, seperti itu. Nah, ini SharePoint limit. Ini mungkin nanti bisa dicek sendiri di laman SharePoint. Jadi istilahnya ini akan membahas tentang berapa sih banyaknya site yang bisa di-generate oleh sebuah organisasi, kemudian berapa besar penyimpanan per site-nya, dan lain sebagainya. Penggunanya juga seperti itu. Oke, kalau untuk pembagian istilahnya ada aplikasi di Microsoft 365, namanya itu Delve. Oke, maaf jika saya salah ini ya, salah sebut ya. Jadi Delve ini dia akan terintegrasi dengan SharePoint untuk memberitahu tiap orang di organisasi kita
mereka itu sebetulnya dapat aksesnya itu dokumen mana aja. Nah, mungkin kalau memang bisnis kita itu bisnis yang sangat besar, itu nanti akan memudahkan tiap personalnya untuk tahu tanpa dia harus mengakses setiap ini kan dokumennya. Dia langsung dapat saja ringkasan, dia itu bisa mengakses dokumen apa saja. Tapi kalau memang organisasi kita masih istilahnya ringkas gitu, itu tidak perlu mungkin Delphi ini tidak terlalu ini ya impactful ya seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi demo. Saya akan demokan secara ini ya, sederhana saja. Oke. Ini sudah kelihatan ya untuk sharing saya yang versi besar, versi all screen. Sudah, Mbak Nindi. Oke. Nah, ini mungkin tampilan Office sekarang sudah berubah di tempat Bapak Ibu juga. Jadi kalau mau cari SharePoint, kalau nggak ketemu di samping sini, silahkan untuk buka All Apps. Oke, jadi di sini akan kelihatan semua seluruh aplikasi yang kita dapat di Office 365. Nah, kita pilih SharePoint yang ini. Nah, akan langsung kelihatan kita itu punya ini ya, kita punya site apa saja. Nah, untuk memulai sebuah site, maaf ini baru ada azan, jadi kita coba tunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ini sembari menunggu Mbak Nindi di tempat Mbak Nindi azan, mungkin Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan Bapak Ibu di kolom percakapan, nanti coba kami jawab satu persatu pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan apakah sumber daya belajar dalam hal ini material nanti bisa di-share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk sementara materialnya baru beberapa nanti berupa video saja Bapak Ibu ya. Video dari sekarang webinar hari ini. Ini di mana Bapak ya? Ini URL htms/id. Nanti coba kami bagikan kontennya di kolom catatan hingga nanti Bapak Ibu mudah dalam mengakses. Di sana juga tersedia beragam budaya belajar yang memang telah disediakan atau telah dikembangkan oleh tim Microsoft Indonesia yang Bapak Ibu akses secara gratis. Dan juga tersedia juga beragam video webinar yang telah diselenggarakan sebelumnya beberapa waktu yang lalu juga tersedia di sana. Ya, silahkan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan dari penjelasan yang disampaikan ini sudah sedikit kebayang manfaatan SharePoint ini. Jadi terdapat skenario yang ingin Bapak Ibu terangkan kira-kira bisa saja begitu difasilitasi dengan adanya SharePoint. Oke, pertanyaan dari Pak Muhyiddin. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah semua layanan Microsoft Teams dan Office 365 bisa menggunakan kuota belajar Kemdikbud? Kalau sejauh pengetahuan kami, yang bisa diakses dengan kuota Kemdikbud adalah Microsoft Teams saja. Kalau untuk keseluruhan Office 365, kami belum pernah mendengar begitu Bapak Ibu. Jadi saat masih jelas disiarkan atau telah informasinya yang telah jelas adalah Microsoft saja begitu. Betul, dalam tim ya Bapak Ibu. Jadi semua yang ada aktif Teams begitu. Jadi include penggunaan Microsoft Teams saja. Jadi istilahnya kan yang disebutkan adalah aplikasi Microsoft Teams, tidak disebutkan istilahnya secara spesifik fitur Teams meeting saja begitu yang difasilitasi, namun aplikasi didukung kuota dari kuota belajar Kemdikbud begitu.
Silahkan Bapak yang lainnya. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lainnya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Oke, setelah di tempat sudah selesai. Ya, jika masih ada pertanyaan yang sedikit gambaran begitu ya, karena istilahnya pendalaman dari materi yang telah disampaikan Mbak Nini. Ada pertanyaan, bisa disampaikan saja. Kalau berapa, nanti coba kami jawab satu persatu pertanyaannya. Oke, sepertinya untuk ajaran di wilayah saya sudah selesai. Jadi saya akan mulai lagi untuk ini ya, membahas SharePoint. Jadi untuk membuat sebuah site, kita bisa tadi mengakses dulu SharePoint-nya di portal utama Office 365, portal.office.com, kemudian kita pilih SharePoint. Setelah itu kita pilih Create Site. Nanti akan muncul dua pilihan ini. Tadi kalau Communication Site itu lebih ke ini ya, lebih ke kita membuat inilah, blog atau site untuk menginformasikan kepada tim kita gitu, tentang ada event apa di dalamnya atau ada opportunity apa, kan kadang ada ini ya, ada privilege untuk orang-orang di tim kita nanti, mereka mungkin bisa studi banding atau hal seperti itu bisa dengan communication site. Nah, tapi kalau hubungannya itu dengan nanti publikasi dokumen, koordinasi kerjasama dan lain sebagainya, itu bisa memilih tim site. Nah, ini kalau mungkin lupa udah ada ini kok, udah ada penjelasan singkatnya. Nah, selanjutnya kita namakan site kita. Misalnya saja mungkin secara general ya, penamaan site ini bisa berdasarkan divisinya, bisa berdasarkan kelompok terkecil itu bisa, atau kelompok terbesar juga bisa. Misalnya divisi kreatif ya, divisi kreatif. Oke, divisi kreatif saja A gitu, divisi kreatif A. Oke, grup email address, maaf. Ini untuk apa? Nanti kita akan perlihatkan. Nah, privasi setting di sini adalah untuk yang publik itu dokumen-dokumen yang kita upload dengan level publik ini hanya bisa di view only. Jadi itu nanti akan dapat dilihat oleh seluruh orang di organisasi kita, tapi secara default itu akan berbentuk view only seperti itu atau read only. Nah, kalau private ini fungsinya adalah untuk menyembunyikan dokumen-dokumen yang sebenarnya kita upload tapi tidak terlihat oleh orang di luar inilah grup kita seperti itu atau organisasi kita. Hanya orang-orang yang memang kita invite saja sebagai member yang bisa melihatnya seperti itu. Nah, ini language-nya mungkin kita jadikan Indonesia gitu. Next. Kita additional owners ini nanti berarti dia bisa ngedit, dia bisa dia bisa ngedit sih, dia bisa manage akses juga seperti itu. Ini mungkin saya tambahkan Mbak Ning. Kemudian membernya mungkin teman saya ada Rinaldi. Oke, jadi Rinaldi ini nanti dia bisa mendownload, dia bisa mengedit juga, tapi untuk orang-orang yang ada di divisi kreatif A, tapi mereka tidak saya add members, mereka hanya bisa melihatnya saja, seperti itu. Oke, nah ini environment-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa news seperti ini tuh bisa kita tambahkan kalau ada update-update apa saja terkait project yang dikerjakan kreatif A, ini kita bisa tambahkan news-nya seperti itu. Kemudian kalau untuk activity itu ada perubahan-perubahan apa, ada penambahan dokumen apa, kemudian aktivitas orang-orang di divisi kreatif A ini nanti akan
terekam di activity kayak gitu. Nah, kalau seumurnya kita ada pengeditan lebih lanjut tentang apa ya, tentang penampilan ini gitu, itu bisa dengan tadi, maaf saya akan discard change dulu, diedit ini. Kemudian kalau hubungannya dengan kita mau menambah member, supaya semakin banyak orang yang bisa melakukan editing, tapi tidak untuk manage access gitu, kita bisa pilih group membership, kemudian add members, kita tambahkan siapa-siapanya, seperti itu. Nah ini saya juga bisa mengakses ini ya, mau di-remove atau lain sebagainya. Nah itu di bagian home ya Bapak Ibu. Setelah itu ada conversation. Nah conversation ini hubungannya adalah dengan tadi email divisi kreatif A itu bisa langsung membroadcast ya, langsung membroadcast. Jadi contohnya saya mau membroadcast khusus untuk dari divisi kreatif A ini untuk orang dari divisi lain. Misalnya saya Faturaman Yudanto gitu ya, dari divisi TI misalnya, komplain apa ya, sinkronisasi atau sinkronisasi ya, atau hal lain. Kemudian ini di-attach dan sebagainya, itu nanti akan diatasnamakan divisi A, seperti itu. Nah, saya akan kembali ke tadi, ke SharePoint saya. Itu conversation tadi ya, ada kita bisa mengatasnamakan divisi A ini untuk mengirimkan suatu email ke pihak-pihak luar, seperti itu. Nah, dokumen inilah yang istilahnya hierarki dari storage atau penyimpanan tadi. Jadi istilahnya kita bisa nambah ini dokumen berbentuk Word, Excel, dan sebagainya itu secara langsung di sini. Misalnya saja kita tambahkan dokumen Word. Kita ganti dulu judulnya dokumen kerjasama dengan B gitu. Nah, ini biasanya langsung real time sih. Oke. Nah, kemudian kita ada dokumen lain lagi gitu. Dokumen SOP kerjasama. Ini kan harus dipahami oleh seluruh anggota ya kalau SOP kerjasama. Jadi istilahnya ini terbuka untuk dibaca oleh seluruh anggota di divisi kreatif A. Nah, setelah itu tadi ada kita itu untuk SOP kerjasama memang akan bisa diakses oleh Rinaldi, dia bisa mengedit dan sebagainya karena dia sudah dideklar sebagai member. Tapi kalau seumpamanya divisi kreatif A ini diakses oleh orang yang tidak menjadi member itu tetap bisa, tapi mereka hanya bisa melihatnya saja. Mereka hanya bisa tanpa bisa mengedit lah seperti itu. Kalau mereka mau mengedit berarti kita harus menambahkan member seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dokumen kerjasama, saya besarkan, dokumen kerjasama dengan B. Nah, ini kan lebih sensitif ya, berarti artinya apa? Artinya kita harus sampai memanage, kalau kita mau nge-share misalnya, atau manage access, tadi kita coba lihat, manage access, ini siapa saja yang bisa mengakses dokumen kerjasama B. Ini bisa kita detailkan ya, siapa yang bisa mengakses. Misalnya saja memang, sebentar. Oke, pemilik anggota pakai bahasa Indonesia ya. Anggota edit ini kita bisa waduh. Oke. Sepertinya oke. Nah, kita bisa mengedit istilahnya tipe-tipe izin dari akses dokumen ini. Apakah mereka itu hanya bisa membacanya saja atau bisa melakukan penambahan kata-kata, kemudian dia bisa mengedit
mendelete ini ya, mungkin ada cuma beda beberapa kalimat saja, jadi bisa sampai mendelete, kemudian dia bisa melakukan update di contribute dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa mendesain, artinya bahwa desain di sini itu dia bisa sambil mengedit. Maaf, ini sepertinya permission levelnya itu level set ya, sepertinya salah. Oke. Oke, saya mau melihat orang-orangnya ini di sebelah mana ya, sebentar. Oh, sepertinya saya tidak bisa menemukannya, jadi kita skip dulu saja untuk bagian ini. Oke, jadi istilahnya seperti ini, kalau seumpamanya kita mau memberikan akses khusus gitu ya, kita bisa mengaturnya itu dengan, eee, me memblokir bisa, atau kita hanya memberikan akses view saja kepada beberapa orang, seperti itu. Jadi istilahnya kita di sini hanya mau ngasih tahu Mbak Ning gitu. Berarti Mbak Ning hanya bisa ngelihat tanpa dia bisa ngedit. Terus anggota divisi lain, divisi kreatif A itu hanya bisa, tidak bisa melihat, itu bisa stop sharing kita. Seperti itu. Nah, pengunjung divisi A ini tidak bisa ngedit, dia hanya bisa melihat saja. Tapi kalau kita memang cuma mau, nge-share-nya ke Mbak Ning aja nih, itu kita bisa setup ini menjadi stop sharing. Artinya bahwa, walaupun secara default, orang-orang di divisi A ini sebetulnya bisa melihat dokumen kerjasama dengan B, tapi karena ini tuh sensitif sekali gitu, kita nge-stop sharing dengan cara tadi manage access dan hanya memberikan, akses view ini kepada Mbak Ning, seperti itu. Nah, ini tadi yang, yang mungkin beberapa masih masih belum tahu bahwa ada strategi seperti itu. Nah, kalau untuk, supaya lebih lebih detail gitu manajerialnya, kita bisa dengan meng-create folder baru, folder atau sorry, dokumen manajerial. Nah, kemudian dokumen ini kita move ke dokumen manajerial saja, seperti itu. Ini tadi, oke, kita ke dokumen manajerial, seperti itu. Jadi, dokumen manajerial ini nanti istilahnya hanya bisa, kita bisa manage akses juga untuk dokumen manajerial ini tidak terlihat oleh siapapun, kecuali orang yang memang kita berikan aksesnya. Misal memang cuma Mbak Ning karena dia dia salah satu manajerialnya, seperti itu. Dia bisa ngedit, dia bisa contribute, dokumen juga, dia bisa menambahkan dokumen juga, seperti itu. Untuk level folder ya, dokumen manajerial ini. Seperti itu. Oke. Nah, berarti yang bisa melihat dokumen manajerial di divisi kreatif A ini hanya Mbak Ning saja. Kemudian untuk dokumen kerjasama ini, Mbak Ning juga bisa, tapi untuk orang lain yang tidak saya berikan akses gitu, dia tidak bisa melihat adanya dokumen kerjasama. Seperti itu. Jadi diserahkan sesuai dengan kebutuhan, Bapak Ibu sebagai pihak ini ya, pemilik bisnis sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, kemudian untuk dokumen SOP kerjasama, ini mungkin kalau seumpamanya hubungannya adalah dengan diberikan tanda tangan dan sebagainya, itu kita bisa melakukan, namanya tadi automate flow gitu. Jadi ini antara kita bisa dengan workflow ini atau tinggal di bagian atas aja, saya coba perkecil. Bagian atas saja ini akan muncul namanya automate. Kalau hilang mungkin di sebelah sini ya. Nah, kalau version history itu nanti akan muncul pergantian-pergantian dari, update-update-nya itu ada apa saja, seperti itu. Dan akan kelihatan siapa yang memodifikasi, sampai ini nanti, tadi ya ada
kira-kira 50.000 ya sepertinya, kalau saya tidak salah ingat. Sebenarnya 50.000 baris pergantian dari update dokumen, satu dokumen saja. Seperti itu. Nah, di dokumen SOP kerjasama ini saya mau otomatiskan, yaitu kalau seumpamanya Power Automate, saya create a flow, saya mau otomatiskan beberapa hal. Nah, di sini akan kelihatan kita bisa mengirimkan email ketika suatu file di dalam dokumen itu atau folder itu ditambahkan. Ini biasanya digunakan untuk level folder ya. Kalau seumpamanya folder tersebut ada tambahan dokumen, itu nanti akan ada email masuk ke kita. Nah, tapi kalau seumpamanya levelnya itu file gitu, file itu nanti maaf tadi maksud saya levelnya folder itu biasanya kita kalau ada file tambahan baru akan masuk email baru. Nah, tapi kalau kita levelnya itu dokumen itu biasanya kita hubungannya dengan ini ya, request manager approval, kemudian apalagi ya masih banyak sekali sih ininya template untuk otomatisasi. Jadi silahkan untuk mencoba-coba seperti itu. Jadi get signature on a new file in SharePoint dan lain sebagainya. Atau ketika nanti ada tambahan task baru gitu, itu langsung ditambahkan ke planner kita. Itu hal-hal seperti itu bisa. Post a message to Microsoft Teams dan lain sebagainya. Nah, ini di sini saya akan coba request manager approval for a selected file ya. Jadi nanti kita akan lihat apakah manajer terkait itu mendapatkan emailnya seperti itu. Oke, coba manage flow. Oh, tadi di mana ya? Oh, oke. Ini ternyata view saya terlalu sepertinya. Flow umpamanya suatu dokumen ditambahkan, berarti nanti akan itu atau notifikasi di sebelah sini. Ya, sepertinya sebelah sini. Create a flow. Oke. Oke. Nah, ini yang menjadi manajernya sepertinya adalah saya. Kemudian sebentar, saya itu mau melihat edit flow-nya. Coba saya edit di sebelah sini. Oke. Message to manager, get file properties. Oke. Kemudian kita save. Sepertinya ini sudah aktif ya. Jadi sepertinya sudah aktif. Kita coba tambahkan apa namanya? Ya, ada pertanyaan mungkin? Wah, ini sepertinya saya butuh kolaborator nih. Coba ini ya, kita coba create flow yang lain ya. Kira-kira mungkin ada usul? Bapak Ibu mau melihat flow yang sebelah mana? Atau mungkin ini saya coba masuk SharePoint dulu, Mbak Nindi. Oke. Atau saya akan coba yang ini ya, yang pakai integrasi dengan Outlook ya, istilahnya supaya kita kelihatan nanti itu ada suatu pemberitahuan masuk di Outlook kita seperti itu. Mana ya? Atau kita bisa melihat templates yang lain. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau seumpamanya butuh ini ide untuk apapun deh gitu, bisa lihat otomatisasinya itu sudah dibuatkan secara gratis dan secara mudah aja di embed kayak gitu.
from processing, email, when an item in a SharePoint list is modified, send an email. Oke, ini sepertinya saya mungkin bisa ini. Saya coba ya. Yang akan diberikan email pemberitahuan kalau ada perubahan file itu adalah saya. Nah, nanti coba Ibu Ning bisa untuk ini apa namanya? Wah, ini kenapa tidak bisa ya? Karena belum ke detect ininya. Ini sudah pasti bisa. Wah, ini sepertinya kok bukan ini ya. Kita coba template yang lain dulu. Seharusnya ke-detect soalnya filenya yang saya maksud. Padahal kan yang ini ya dokumen SOP kerjasama, tapi kok tidak ada gitu. Ini cek workflow yang terjadi. Berarti kalau udah ada automate tadi akan kerekam gitu. Ya Bapak Ibu, sepertinya saya ada kendala ya dalam memilih ini email kayak gitu. Sorry, untuk memilih otomatisasi flow, send approval email when a new item is added, itu juga menarik. Kalau seumpamanya kita jadikan otomatisasi ini level group site ini, itu bisa kita laksanakan yang tadi. Kita coba-coba ya. See more, see templates. Send approval email when item is added. Ini kita coba yang ini deh. Oke, kita coba save langsung saja. Karena seharusnya tidak ada yang ditambahkan. Atau ada tambahan lain? Oh, ini list itemnya ini kenapa tidak masuk ya file ke detect filenya gitu. Oke. Mungkin saya mengalami kendala di situ ya, tapi seharusnya list. Atau mungkin Ibu Ning bisa membantu saya ya, bagian ini kira-kira diisikan apa? Tadi nama listnya apa ya Mbak Nindi? Mohon maaf. Iya, gimana? Nama listnya apa? Iya ya, ini soalnya nggak ke-detect sama sekali di sini, jadi tidak kelihatan nih. Yang harusnya kan sebelah sini mungkin di level filenya itu namanya bakal kelihatan ya, atau ada salah setting di sebelah sini gitu. Saya minta konfirmasinya sih sebetulnya. Harusnya sih namanya yang ada di sana ditambahkan gitu, harusnya memang muncul sih. Tapi kenapa tidak muncul ya? Iya, mungkin apa ya?
Oke. Kira-kira ada ide mungkin untuk apa namanya automated ini bisa bisa diterapkan di sorry kalau di sini gitu kita bisa menerapkan automatednya tadi request manager approval for selected file gitu kita coba ya. Oke, please apa please apa ya itu ya. Mungkin dokumen ini sudah selesai. Mohon untuk bisa menandatangani atau memberikan approval seperti itu. Oke, nah kira-kira apakah ada email masuk di Outlook saya? Seharusnya ada notifikasi atau email masuk ya. Tapi kita coba deh. Kalau tidak ada email masuk berarti tadi ada kekurangan dalam ini, dalam flow-nya, tapi di sini ada error ya ternyata. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu sepertinya ada error di setting saya. Atau ID manajernya tadi belum saya tambahkan. Ya seharusnya sudah. Ya mohon maaf sepertinya memang ada kendala ya di sinkronisasi Power Automate ini. Jadi mungkin istilahnya saya di sini memberi informasi saja bahwa ada berbagai hal yang bisa kita otomatisasi ketika suatu file itu ditambahkan ke SharePoint seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja kalau dari saya. Ibu Ning, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Nindi atas penjelasannya. Ya, tadi Bapak Ibu kita sudah ditunjukkan ya berbagai macam skenario penggunaan SharePoint online ini untuk manajemen dokumen. Nah, salah satunya adalah untuk ini untuk otomasi. Misalkan tadi terjadi istilahnya ada perubahan begitu, nanti kita otomatis bisa diberikan notifikasi begitu. Nah itu mungkin tadi mungkin ada step yang terlewat, jadi mungkin memang ada yang miss ya. Jadi mungkin harusnya ada pembuatan list terlebih dahulu, baru pembuatan dokumen. Jadi mungkin baru bisa kebaca seperti itu Mbak Nindi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak LM. Apakah ini artinya sebelum bisa digunakan oleh user, si admin harus setting dan menentukan setting-setting sesuai template yang ada, sesuai dengan kondisi yang akan digunakan sesuai SOP manual organisasi, apakah betul demikian? Oke, bisa diketahui ini selaku pembicara? Selamat siang, Bapak. Nggih, betul. Jadi ketika kita mau melakukan otomatisasi itu dari SharePoint-nya atau otomatisasi Power tadi itu akan memberikan istilahnya template yang harus kita isi seperti itu. Dan bisa berapa banyak? Iya, jadi ada beberapa template yang harus kita isi. Kayak istilahnya siapa manajernya, kemudian tadi ada list-listnya yang harus diisi, tapi terakhir kali saya coba itu bisa, jadi istilahnya ketika kita udah memilih suatu file, artinya ya yang akan didetect perubahannya itu file tersebut. Tapi entahlah ini tadi saya coba lagi kok ada list file yang harus diisi, ini mungkin saya yang kurang update sepertinya, seperti itu. Nah, dan bisa berapa banyak skenario desain yang dipakai dalam suatu organisasi.
Nah, mungkin kalau saya lihat secara template, itu tadi ada ini ya, mungkin 20 lebih ya, skenario template. Nah, tapi itu bisa dikustomisasi. Jadi istilahnya sesuai dengan kehendak kita. Kita istilahnya mau membuat flow dari SharePoint, suatu file ditambahkan, kemudian itu akan membroadcast atau memberikan informasi secara langsung otomatis ke mengirim email kepada kita, ke manajer 1, manajer 2, manajer 3, itu bisa mengirimkan informasi ke Microsoft Teams, kemudian ke manajer alias kita itu bisa. Jadi kita bisa melakukan kustomisasi tergantung dari ini sih Pak, tergantung dari kebutuhan kita. Nah biasanya Power Automate ini dieksplorasi sendiri sih Pak. Jadi istilahnya di situ kita mengembedkan atau kita menggunakan service dari Microsoft 365 ini apa saja dan apakah itu disupport Power Automate seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nindi atas jawabannya. Jadi mungkin terjawab ya Bapak ya. Jadi memang istilahnya kalau untuk berapa banyaknya pasti masing-masing dari lisensi kan kita 365 ada beberapa jenis tuh. Nah mungkin dari yang versi 1 tentunya akan berbeda jumlah dari skenario yang bisa diterapkan jika dibandingkan dengan A3 dan A5 begitu karena memang ada sedikit perbedaan begitu. SharePoint ini, kemudian SharePoint ini masuk ke ID apa tidak ya? Oke, ini mungkin saya bantu jawab. Oke, SharePoint ini masuk ke dalam plan A1. Jadi ketika Bapak ini telah melanggar institusi Bapak melanggar Office 365, maka otomatis akan mendapatkan SharePoint. Jadi itu A1 ataupun A3 dan A5 semua mendapatkannya Bapak begitu. Ya, silakan Bapak jika ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan, nanti coba kita diskusi bersama terkait apa yang dipertanyakan gitu. Nah, selain bisa menggunakan kolom percakapan, Bapak Ibu juga bisa menggunakan menggunakan fitur mikrofon, namun mohon bantuannya untuk dapat raise hand terlebih dahulu, agar nanti bisa kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan mengajukan pertanyaannya begitu. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, Bapak Ibu, seperti tadi yang ini ya disampaikan di awal bahwa aktivitas kegiatan webinar yang hari ini kami rekam dari awal hingga akhir. Jadi apabila Bapak Ibu ingin mengaksesnya, Bapak Ibu bisa akses di eke.ms Teams ID di dalam folder Flash Webinar. Tautannya sudah kami berikan Bapak Ibu di kolom percakapan, bisa di copy paste saja nanti untuk bisa dicek begitu. Ini kebetulan kondisi internet saya kebetulan jadi bermasalah, tidak bisa share screen untuk kode redeem code dan umpan baliknya. Nah, umpan balik dan redeem code-nya juga sudah kami bagikan di kolom percakapan Bapak Ibu, jadi bisa dicek di percakapan. Silakan Bapak Ibu, jadi barangkali ada yang ingin terkait materi siang hari ini. Oke. Dokumen apakah bisa dan adalah fasilitas semacam watermark-nya? Silahkan Mbak Dindi, bisa dijawab Mbak Dindi. Apakah sudah ada fasilitas watermark yang ada di dalam SharePoint? Baik Pak, untuk watermark itu kira-kira hubungannya dengan ini bukan ya? Istilahnya kalau watermark itu kan biasanya kita jumpai di dalam Word seperti itu ya. Tapi kalau untuk maksudnya adalah setiap dokumen itu diotomatisasi ada watermark-nya itu masih belum bisa seperti itu. Bisanya adalah kita nanti melakukan pekerjaan manual tapi bisa berkolaborasi bersama seperti itu Pak. Jadi untuk istilahnya watermark itu saya lihat masih belum ada ya, tapi mungkin ada update seperti itu Mbak Ning.
Oke, saat ini memang fasilitas watermark masih belum ada, Bapak. Namun istilahnya untuk mengamankan dari dokumen yang kita unggah di dalam SharePoint agar istilahnya mungkin tidak diedit-edit oleh orang atau istilahnya rekan kerjanya kita. Nah, itu kita bisa memanfaatkan namanya fitur check. Kita check out di dalam SharePoint, maka dokumen yang kita check out tersebut tidak dapat diunggah oleh rekan kita yang lain. Namun kalau misalkan untuk watermark, untuk fasilitas watermark memang saat ini masih belum disupport untuk SharePoint-nya, Bapak, karena memang lebih fokus kepada penyediaan pengelolaan berkas dokumen seperti itu, Bapak. Oke. Ya, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, mungkin ada yang resen. Oke, Mas David, silakan. Oh iya, terima kasih Mbak Ning. Oh iya, mungkin kalau untuk watermark, kebetulan saya juga belum pernah coba, Pak. Tapi saya pernah coba juga, jadinya kita membuat suatu dokumen Word gitu ya, formulir di dalam Word. Nah, itu kita jadikan template, lalu ada juga dari respondennya itu mengisikan formulir dalam digital Microsoft Forms. Nah, insert inputnya mereka dari kolom-kolom yang ada di Forms itu, di form digital Microsoft Forms, seperti survei ya. Nah, itu nanti dynamic content-nya digunakan pakai Power Automate itu, Pak, untuk di formulir Word kita. Nanti diekstrak jadi PDF. Nah, tapi mungkin kalau untuk yang fitur konektor ke Word dan konektor ke PDF, itu di Power Automate agak agak tricky karena butuh license terpisah, nggak masuk di Microsoft 365 seperti itu. Jadi ada license khusus Power Automate-nya sendiri. Nah, terus terang saya juga belum pernah coba, Pak, kalau untuk insert gambar. Tapi kalau untuk insert tulisan gitu dari forms gitu, itu bisa sih, Pak. Atau dari dokumen lainnya gitu ya, yang berupa dynamic content. Nah, saya belum pernah tahu apakah gambar ini bisa jadi dynamic content juga untuk di-insert ke template DOC atau DOCX yang kita otomatisasikan seperti itu. Oh iya, tadi mungkin juga untuk Mbak Nindi, mungkin karena masih baru ya, direktorinya masih baru atau filenya baru, jadi mungkin propagasi SharePoint-nya belum ada, karena barusan saya nyoba juga, ternyata memang otomatis ada langsung ke address file atau direktorinya, langsung foldernya gitu. Tapi mungkin karena kalau baru dibuat, sepertinya harus nunggu beberapa menit lagi sih Mbak Nindi supaya dia propagasi. Terima kasih Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas David. Ya, terima kasih Mas David atas tambahan informasinya. Ya, Bapak Ibu, jadi memang terkadang di dalam Office 365 ada beberapa jenis layanan yang istilahnya fiturnya tidak dapat langsung kita nikmati. Terkadang memang ada butuh waktu propagasi untuk bisa kita menjalankan semuanya dengan lancar. Jadi perlu dicoba terlebih dahulu begitu. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kita masih ada sekitar 7 menit, barangkali bisa dioptimalkan lagi, kita mau diskusi lagi tentang ini, SharePoint ini, karena memang istilahnya ketika kita menggunakan untuk manajemen dokumen, ini juga sangat membantu sekali, karena kita bisa kolaborasi dengan rekan-rekan kita, dan istilahnya juga tadi juga bisa kita customisasi penggunaannya dengan adanya Power Automate yang nanti akan jauh lebih mudah, istilahnya skenario-nya diterapkan sesuai dengan yang diterapkan di perusahaan atau di institusi kita. Oke. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu ini Bapak Ibu ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu. Oke, ada. Iya, saya mau tanya Bu Ning, kalau di SharePoint online itu kita bisa atur begini nggak ya? Jadi kita atur permission user,
dia tuh bisa naruh file, bisa upload file gitu, tapi dia nggak boleh mengedit ataupun menghapus file yang bukan dia upload gitu. Halo? Oh ya, mohon maaf Bapak, saya sudah merespon namun masih mute. Oke, mohon Oh, maaf. iya Bu. Oke, ya terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah dimungkinkan di dalam SharePoint kita istilahnya memberikan hak akses terbatas kepada orang lain begitu ya, dalam mungkin orang lain tersebut bisa unggah dan istilahnya berkontribusi di sana, Betul. tapi tidak bisa melakukan pengeditan di domain orang lain gitu ya Bapak ya. Tidak bisa menghapus atau mengedit file yang bukan di-upload gitu. Oke, tapi bisa upload dan edit punyanya dia sendiri begitu ya Bapak? Betul. Oke. Ya, silakan Menteri mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Nanti coba saya tambahkan. Oke, baiklah. Ini tadi saya mau meluruskan terlebih dahulu, maksudnya adalah suatu dokumen yang kita unggah, kemudian itu nanti bisa diakses orang lain, tapi tidak bisa diedit-edit oleh mereka. Seperti itu bukan ya, Pak? Iya, betul Pak. Jadi, Bu, maksud saya gini, jadi, eee, saya butuh permission yang kasih ke si A, misalnya dia bisa contribute, bisa upload file, dan dia bisa edit filenya sendiri, bisa hapus filenya sendiri, tapi, dia tidak diperbolehkan untuk mengedit ataupun menghapus file milik temannya gitu. Oke. Dan itu file yang file temannya itu adalah file ini ya, file yang di-upload oleh temannya tersebut ya? Maksudnya bukan Iya, di-upload oleh oke oke. mhm. Oke, ini hubungannya adalah dengan tadi Pak, manage access gitu mungkin ya? Jadi saya akan coba, share ini desktop saya. Oke. Nah, di sebelah sini tadi hubungannya adalah dengan misalnya saja kita ada dokumen ini ya Pak, dokumen ini kita rename terlebih dahulu mungkin supaya lebih real gitu, dokumen kerjaan, saya gitu. Oke, kemudian di bagian sini itu istilahnya kalau memang ini itu dokumen saya dan saya tidak perbolehkan orang lain untuk mengeditnya, berarti kita manage aksesnya itu istilahnya, ini Pak, anggota lain itu tidak bisa melihatnya aja kayak gitu, atau hanya bisa mem-view-nya seperti itu, tapi tidak bisa mengeditnya, seperti itu. Jadi tinggal diedit aja di sebelah sini atau sampai kita tidak memperbolehkan dulu, kan ini fungsinya kan hanya sementara pun bisa ya. Jadi kita stop sharing terlebih dahulu, mmm, baru setelah itu kalau seumpamanya kita mau menambahkan, kita edit kembali, share di sini itu kepada orang-orang di grup kita, seperti itu. Kalau ya, baik Bu, terima kasih jawabannya. Kalau misalnya, di satu folder documents ini, ingin ingin dibuat seperti itu bisa nggak Bu ya? Jadi nggak perlu mengatur manage akses satu per satu begitu. Oh, oke oke oke. Berarti kalau levelnya itu folder ya? Atau levelnya itu divisi site ini, Pak? Divisi site. Oh, divisi site-nya. Mungkin kalau divisi site-nya itu, sepertinya tidak bisa ya, itu lebih ke ini, Pak, lebih ke mungkin karena setiap member di sini itu, dia bisa, dia default-nya itu bisa melakukan pengeditan gitu, tapi kalau yang orang yang tidak kita jadikan member gitu, dia hanya bisa melihat memang, gitu. Jadi istilahnya dia Mmm, bisa, apa namanya, kita coba ya untuk Mbak Ning gitu, saya remove, tapi dia sebentar, saya coba untuk iya.
Jadi sebenarnya tuh saya ada kebutuhan, saya meminta tim saya misalnya memasukkan dokumen ke folder dokumen ini misalnya. Nah, Iya. tapi di sisi lain saya tidak ingin memperbolehkan ada yang menghapus dokumen milik orang lainnya gitu. Jadi dia cuma punya akses untuk ke dokumennya sendiri aja, akses untuk edit dan hapusnya gitu. Jadi biar nggak Oke, terganggu oke. gitu Bu. Kalau seperti itu nggak pakai ini Pak, OneDrive for Business aja. Kalau OneDrive for Business bisa seperti itu ya Bu? Iya, kalau OneDrive for Business mungkin nanti jatuhnya adalah istilahnya itu kan punya kita sendiri. Tapi kalau seumpamanya kita mau share kepada orang lain di divisi ini, itu nanti kita bisa attach linknya atau kita bisa atur supaya itu nanti cuma kelihatan aja oleh orang lain. Tapi istilahnya kalau memang dokumen tersebut tidak untuk diperlihatkan kepada orang lain kayak gitu, itu bisa dengan OneDrive for Business, Pak, seperti itu. Atau Tapi mungkin Buning ada tambahan? ada kebutuhan untuk dokumennya bisa dilihat oleh orang lain, tapi tidak bisa diedit gitu. Oke. Atau itu pakai check out ya, Mbak Ning? Benar sekali, bisa dipakaikan, bisa coba istilahnya diakalin pakai fitur check out Bapak. Jadi istilahnya mungkin nanti untuk setiap anggotanya itu nanti bisa istilahnya disarankan ketika selesai upload mau langsung dapat di check out gitu. Jadi orang-orang yang misalnya ada di dalam set tersebut ya hanya bisa melihatnya saja tanpa bisa melakukan pengeditan begitu Bapak. Dan misalnya pengeditan tidak bisa, menghapus pun juga tidak bisa begitu. Oh, oke baik. Check out itu jadi tidak bisa diedit maupun delete oleh orang lain ya Bu ya? Iya benar Pak. Yang melakukan pengeditan hanya orang yang hanya melakukan check out tersebut saja. Orang yang tidak melakukan check out tidak bisa melakukan pengeditan atau penghapusan begitu Bapak. Oke baik Bu. Ya, terjawab baik, Pak ya. Terjawab Bu Ning. Bu Ning, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Semoga bisa diterapkan ya Bapak ya nanti untuk menuju kolaborasi yang lebih baik lagi. Oke, ini coba ada pertanyaan lagi dari Bapak LM. Ini untuk akses di organisasi, divisinya apakah bisa berjenjang? Mbak Nindi bisa ditanggapi atas pertanyaan Bapak LM ini? Ini untuk setting akses di organisasi, divisi-divisinya apakah bisakah berjenjang? Oh, oke. Mungkin untuk oke. Ini untuk setting akses di organisasi, divisi-divisinya apakah bisa berjenjang? Ini sepertinya ini ya hubungannya adalah dengan mungkin cara pandang kita terhadap site sepertinya ya. Jadi istilahnya kalau memang site ini itu kita peruntukkan untuk seluruh organisasinya, nanti kita bisa tambahkan istilahnya itu berdasarkan foldernya itu bisa, atau kemudian sebentar saya sepertinya oke, bisa aja ini tuh kita buat sebagai grup ya. Jadi istilahnya dari dalam. Nah, contohnya mungkin sebentar saya coba akses SharePoint saya dulu. Nah, mungkin dari sini nanti kita bisa menambahkan di bagian dokumen gitu, bagian dokumen ini. Sebentar.
folder-folder yang lebih spesifik, Pak. Jadi kalau saran dari saya seperti itu. Jadi istilahnya level folder ini nanti yang akan kita atur manage aksesnya seperti itu. Jadi ini aksesnya nanti akan lebih spesifik dari sininya saja. Nah, kemudian kalau untuk misalnya kita punya folder divisi kreatif, kemudian ada folder divisi marketing misalnya. Nah, ini nanti pengaturannya kan bisa beda-beda ya, seperti itu. Jadi dari manage aksesnya di sini itu nanti yang berbeda. Tapi kalau opsi lain adalah site-nya itu dipisah-pisah, seperti itu. Jadi kita membuat site-site baru seperti itu. Nah, itu mungkin kalau solusi dari saya seperti itu, Pak. Ada tambahan mungkin dari Buning mungkin? Oke, ya, terima kasih Mbak Nindi. Jadi mungkin seperti itu ya Bapak ya untuk untuk setting aksesnya bisa seperti yang Mbak Nindi sampaikan. Namun kalau biasanya kalau yang sudah biasa kami hadapi begitu biasanya sih memang kita belum bisa belum pernah membatasi akses masing-masing divisi karena istilahnya akan sedikit rumit begitu. Namun istilahnya biasanya kita membedakan memang berdasarkan folder ataupun page-nya nanti masing-masing divisi itu dibuat berbeda begitu Bapak. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya waktunya juga sudah sudah cukup begitu untuk sesi webinar siang hari ini dan pertanyaannya juga sudah dijawab semua. Jadi mungkin untuk sesi webinar siang hari ini kami cukupkan untuk sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Namun kami ingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa melakukan 2 aktivitas tambahan tadi, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami sehingga harapannya ke depan kami dapat jauh lebih baik daripada hari ini. Dan Bapak Ibu sekedar informasi di minggu depan nanti juga akan ada kegiatan webinar lagi. Direncanakan hari Selasa. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa ini dijadwalkan saja agenda, ditandanya saja kalendernya. Nanti di jam dan waktu yang sama kita berjumpa lagi dengan topik yang lain yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Nah, kemudian saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk aktivitas istilahnya rekaman webinar siang hari ini Bapak Ibu bisa akses di eke.ms/teams.id dan apabila Bapak Ibu ingin meningkatkan wawasannya terkait penggunaan Office 365, Bapak Ibu bisa akses education.microsoft.com ataupun support.office.com dan ataupun Microsoft Learn Bapak Ibu. Karena Microsoft pada dasarnya telah menyediakan berbagai macam sumber daya yang dapat diakses secara free oleh Bapak Ibu. Istilahnya Bapak Ibu sudah memiliki layanan yang telah dilanggan begitu. Harapannya Bapak Ibu dapat mengoptimalkan layanan yang telah dilanggan. Nah, barangkali nanti dari aktivitas belajar Bapak Ibu menemukan informasi baru nih dari tentang layanan yang telah dilanggan. Ternyata untuk mendapatkan fitur yang lebih begitu Bapak Ibu harus upgrade. Nah, itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Istilahnya kan ada faktor mungkin bisa meningkatkan dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi webinar siang hari ini kami cukupkan sekian. Saya dan Mbak Nindi dan Mas David pamit untuk sesi webinar siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan mendukung aktivitas Bapak Ibu ke arah yang lebih baik ya melalui pemanfaatan teknologi. Kami pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.